Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, karena atas izinnya kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Para hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bersyukur? Karena syukur merupakan salah satu tanda seseorang itu memiliki iman yang kuat. Dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Di sini kita tekankan, ternyata rasa syukur itu adalah sesuatu yang pokok, yang menjadi landasan. Ketika seseorang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi apabila kita ingkar atau kufur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Di bulan puasa ini alangkah indahnya, karena kita telah diberikan tubuh yang sehat, panca indera yang lengkap, kemudian rasa mood yang baik, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka rasa syukur kita bisa kita wujudkan dengan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Rasa syukur tidak hanya ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu adalah syukur yang minimal. Kita gunakan apa yang diberikan Allah. Jika kita mendapatkan rezeki lebih, marilah kita bersedekah. Jika kita diberi tubuh yang sehat, gunakanlah untuk ibadah. Jika kita diberi pengetahuan, maka gunakan pengetahuan tersebut untuk menunjang ibadah kita. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Man la yashkurullaha la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya bersyukur dan terima kasih kepada manusia? Kita sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa terlepas dari hubungan kita dengan manusia yang lain. Hubungan kita dengan manusia yang lain kita kenal sebagai hablum minan nas. Sahabatku, kita di bulan puasa ini juga menjalankan atau menunaikan ibadah yang bernama zakat. Zakat merupakan kepedulian sosial kita kepada sesama muslim. Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Seakan-akan seandainya seseorang itu tidak membayar zakat, seluruh amalnya akan menggantung di langit dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, zakat adalah sesuatu yang urgent, di mana zakat merupakan salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Dengan zakat, seseorang bisa menambah rasa
empatinya kepada orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk zakat, kemudian saling berbagi dengan yang lain, orang yang membutuhkan hatinya merasa tenang, hatinya merasa tentram dalam menjalankan ibadah puasa hingga tiba di 1 Syawal, di saat Idul Fitri. Sahabatku sekalian, selama kita mampu, perbanyaklah tidak hanya zakat, tetapi juga infak dan sedekah kepada saudara-saudara kita. Zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, cara kita untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Rezeki kita bukanlah rezeki milik kita 100%. Ada hak-hak orang fakir, orang miskin, dan mustahik yang lainnya yang berhak menerima zakat. Sahabatku semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena jika kita bersyukur sebagaimana janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Apakah Anda tidak ingin untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan nikmat itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi akan berupa nikmat Allah di akhirat, yakni surganya kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amal baik hambanya sekecil apapun. Terlebih rasa syukur itu merupakan salah satu cerminan kita ketika kita berhubungan dengan rasa kemanusiaan kita. Saudaraku semuanya, syukur dapat menjadikan seseorang itu akan bertambah bahagia. Bahkan dalam satu hadis, ketika kita bersedekah, Allah itu akan memberikan beberapa keutamaan, antara lain umur yang dipanjangkan oleh Allah, rezeki yang dilimpahkan oleh Allah, dan kita akan dijauhkan dari bala yang menimpa kita. Marilah di bulan puasa ini kita memperbanyak rasa syukur kita, terlebih rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu dengan zakat, infak, dan sedekah. Semoga Allah memberikan kelancaran rezeki kepada kita, karena Allah itu amatlah pemurah. Jangan takut berkurang. Sesungguhnya harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mencontoh Rasulullah, para sahabat, dan para salafus sholihin terkait kemurahan hati mereka. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling berempati, saling memberi, dan memiliki rasa syukur yang tinggi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.